Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan keturunan Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah itu masuk dalam strata kelas bangsawan, kelas atas. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak mungkin akan ikut Belanda. Sedangkan imigran Yaman, tokohnya adalah Habib Usman bin Yahya. Yang menarik menurut saya adalah satu hal. Beliau memastikan bahwa imigran Yaman yang didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Belanda itu beliau memastikan dia bukan dari zuriat Nabi. Mengapa? Karena zuriat Nabi di sana di Yaman termasuk orang-orang kelas bangsawan, kelas elit, orang yang terhormat, sehingga tidak mungkin bisa direkrut didatangkan oleh Belanda untuk bekerja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Tentang sejarah riwayat orang-orang Yaman ke tanah air ini, hubungannya dengan Snuk Hurgenya sudah beberapa tokoh yang menyampaikan. Tetapi sejauh ini yang disampaikan oleh yang akan saya putarkan di video berikut ini, menurut saya yang paling jelas, paling detail, walaupun tidak bertentangan dengan yang sebelumnya, tapi justru menguatkan. Oke, kita simak dulu videonya. Ini sangat penting terkait dengan polemik kontroversi marga Ba'alawi di tanah air ini, yang mudah-mudahan semakin menemukan titik terangnya. Oke, kita simak aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan YouTube Gus Mufid. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri bahwa nama saya adalah Dr. Gus Mufid, MPDI, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember untuk S1-nya. Untuk S2-nya saya adalah alumni YN Sunan Ampel, Surabaya, mengambil Magister Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara Wali Songo dengan imigran dari Yaman. Pembahasan kali ini memang sengaja saya sampaikan mengingat terjadi polemik antara Duriya Wali Songo dengan para Duriya dari Yaman. Kali ini saya mengambil pembahasan dengan metode penelitian sejarah, dengan metode historis, sehingga nantinya diharapkan akan jelas antara perbedaan antara Wali Songo dan imigran Yaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, bahwa saya sampaikan Wali Songo dengan imigran Yaman ini ada perbedaannya. Wali Songo ini tokohnya adalah Raden Ali Rahmatullah, atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan imigran Yaman tokohnya adalah Habib Usman bin Yahya. Ini juga merupakan tokoh pemimpin dari orang-orang yang berasal dari Yaman. Kedatangan Wali Songo ini ke Jawa, dulu belum ada Indonesia ya, ke Jawa ini berasal dari Campa, kerajaan Campa, datang ke Mojopahit karena waktu itu pada masa zaman Mojopahit yang diminta untuk datang ke kerajaan Mojopahit oleh bibinya. Bibinya merupakan istri dari Raja Brawijaya.
Raden Ali Rahmatullah ini adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Ini beliaunya berasal dari Samarkand, datang ke daerah Campa, menikah dengan putri Raja Campa. Dalam perkembangannya, Raja Campa yang berarti hubungnya itu bisa diislamkan, dan kerajaan Campa menjadi sebuah kerajaan Islam. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Kemudian Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatangkan orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang kulit hitam, Amerika kulit hitam dari Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Nah, kalau Wali Songo itu sudah jelas ya, Raden Ali Rahmatullah itu adalah keturunan Raja Campa ya, dari jalur istri, dari perempuan. Sedangkan ini yang dari Yaman ini sebenarnya dari kalangan orang-orang biasa dalam kondisi ekonomi susah ya, mengingat pada waktu itu Yaman memang sering terjadi konflik. Sampai sekarang konflik, makanya Yaman kan bukan negara kaya ya. Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan keturunan Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah itu masuk dalam strata kelas bangsawan, kelas atas. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak mungkin akan ikut Belanda karena kondisi ekonomi sudah mampu. Ini perbandingannya ya. Kemudian Belanda membawa ke Jawa, ditaruh di Pekojan, dipekerjakan, dikasih pekerjaan pertama di perkebunan, kemudian juga dalam bidang perdagangan juga dibiayai oleh Belanda, kasih fasilitas, kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahannya dia. Salah satunya adalah Habib Utsman bin Yahya menjadi seorang mutfi agung Batavia. Mereka dipakai. Nah, orang-orang dari Yaman ini zaman dulu mendukung Belanda. Sementara keturunan dari Wali Songo itu melawan Belanda. Ya, sudah ada perbedaan ya. Nah, sementara Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Ali Rahmatullah ini mendapat tempat di Ambergenta, tapi sebelumnya di daerah Kembang Kuning, kemudian di daerah Peneleh, berakhir di Ambergenta. Sedangkan imigran Arab Yaman ini oleh Belanda ditempatkan di Pekojan
pada abad 18 sampai awal 19. Kemudian dalam perkembangannya mereka menyebar ke berbagai kota, di mana di situ kota itu yang posisi pemerintah Hindia Belanda sangat kuat, maka disitulah ada orang-orang imigran Yaman. Misalnya di Sumeneb, di Surabaya, di Semarang, di Pekalongan, di Palembang, di Kalimantan, di Banyuwangi, di tempat-tempat yang lain. Disitulah orang-orang Arab Yaman menyebar. Posisinya juga mendukung Belanda. Demikian juga di Solo, di Gresik. Sedangkan dari Sunan Ampel itu datang pada abad ke-14. Jadi jauh ya, antara abad 14 ke 18 jauh. Ada sekitar 400 tahun. Nah, keturunan dari Wali Songo ini mereka adalah saat sekarang ini mayoritas kebanyakan dari para kiai-kiai itu. Gelarnya adalah kiai, sedangkan dari orang-orang Arab Yaman ini adalah bergelar Habib. Nah, gelar Habib ini hanya ada di Indonesia dan terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada abad 18 akhir sampai 19 masih awal. Nah, Belanda memanggilnya para orang-orang Yaman yang ahli agama ini adalah dengan sebutan nama Habib. Sebelumnya tidak ada. Kemudian terah atau silsilah, ada perbedaan juga bahwa kalau Wali Songo itu silsilahnya itu dicatat oleh keturunannya, oleh duriannya sendiri. Jadi para kiai sudah punya keturunan, misalnya di Banten itu dari Sunan Gunung Jati itu sudah tercatat dari keturunan para kiai itu. Demikian juga di Jawa Timur, Jawa Tengah pun juga tercatat oleh para keturunannya di pesantren. Sedangkan silsilah dari para Habib ini ditulis, diresmikan di sebuah lembaga namanya Robitotul Alawiyah. Ini yang menyatat garis keturunannya. Nah, dasar dari Robiatul Alawin ini yang mengurus tentang terah-terah para Habib itu lembaga ini berdiri pada tahun 1928, mendapat dukungan dari Belanda. Nah, referensinya siapa? Referensinya adalah seorang sejarawan dari Belanda, yaitu Van den Berg. Ini ada yang mengatakan bahwa memang terah ini sengaja dibikin dengan referensi Van den Berg. Sedangkan dari terah Wali Songo ini ditulis silsilah oleh para keturunannya, yaitu di pesantren. Dengan demikian saya simpulkan bahwa perbedaan antara Wali Songo dengan imigran Yaman, pertama adalah Wali Songo ini berasal dari kerajaan Campa yang datang ke Indonesia, ke Jawa, setelah kerajaan Campa digulingkan oleh kerajaan Anam, Vietnam. Sementara imigran Yaman ini berasal dari kalangan orang bawah ya. Kalau orang atas nggak mungkin, misalnya kalau orang atas itu kan nggak mungkin ikut migrasi ke Jawa karena masalah ekonomi, nggak mungkin kalau kaya. Yang ikut secara logika ya, itu yang ikut ke Indonesia adalah orang-orang yang ekonominya lemah.
Wali Songo yang kedua ini datang ke Jawa atas permintaan dari istri Raja Mojopahit. Sedangkan orang-orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda karena Belanda memang membutuhkan tenaga-tenaga dari orang Yaman untuk menduduki posisi Departemen Agama. Karena para kiai gak mau bekerja di Departemen Agama. Nah, salah satunya adalah Syekh Nawai Al-Bantani, terus tokoh-tokoh dari Surabaya, Kiai Jawa, Kiai Semarang, Kiai Pekalongan gak ada yang mau. Nah, Belanda mendatangkan orang Yaman ini dalam motif satu ekonomi. Untuk memberikan ekonomi maka mendatangkan orang-orang Yaman yang tidak begitu kaya ya. Yang kedua adalah untuk mengisi posisi-posisi, tapi terposisi di luar agama. Tapi sebelum menempati posisi ini mereka disekolahkan dulu, dikuliahkan di Mekah. Kemudian untuk menempati posisi, salah satunya adalah Habib Umar bin Jaya. Yang ketiga, tujuan Belanda adalah untuk menghancurkan perlawanan para pribumi, para kiai. Belanda tidak hanya menghancurkan perlawanan pribumi dengan senjata, dengan fitnah, tapi juga dengan kedok agama. Misalnya mendatangkan Habib Umar bin Jaya dengan membawakan fatwa-fatwa bahwa perlawanan para kiai adalah bukan jihad. Itu. Kedua, bahwa Habib Umar bin Jaya dan Senogorgonya langsung belajar dari Mekah asli kan gitu. Nah, ini ada yang percaya, ada yang percaya adalah dari Aceh, sehingga orang-orang Aceh enggan bertempur akhirnya kalah. Begitu juga di Madura, percaya dan bertempur akhirnya tidak bertemu, akhirnya kerajaan-kerajaan Pro Belanda. Sementara dari para keturunan Wali Songo tetap berjuang melawan penjajah Belanda hingga merdeka. Perbedaan selanjutnya adalah kalau Wali Songo ini menempati di tempat namanya Pekauman, sedangkan kalau orang Yaman namanya Kampung Arab. Jadi beda ya antara Pekauman dan Kampung Arab gitu. Begitu juga soal perkawinan. Jadi kalau keturunan dari Wali Songo ini mau menikah dengan orang pribumi, sedangkan dari orang imigran Yaman ini tidak mau menikah dengan pribumi dengan alasan untuk menjaga kemurnian keturunan. Makanya dari zaman Belanda hingga sekarang wajahnya itu tetap wajah Yaman. Selanjutnya dari keturunan Wali Songo ini selalu berdekatan dengan para pribumi dan berdakwahnya dengan cara-cara halus, dengan cara-cara yang tidak kasar, dan bisa mengislamkan orang-orang Jawa, mengislamkan kerajaan Mojopahit. Sementara dari orang imigran Yaman ini tidak bisa mengislamkan orang Belanda. Jadi kalau keturunan dari Wali Songo ini bisa mengislamkan orang Mojopahit, tapi keturunan di Yaman ini tidak bisa mengislamkan Belanda. Demikian pemirsa YouTube Sunufit, ini informasi dari hasil penelitian saya dan pendekatan sejarah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husnu Mufid. Penjelasan panjenengan sangat detail dan semakin memperjelas tentang siapa marga atau klan Pahlawi keturunan Yaman ini. Yang menarik menurut saya adalah satu hal. Beliau memastikan bahwa imigran Yaman yang didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Belanda itu beliau memastikan dia bukan dari zuriat Nabi. Mengapa? Karena zuriat Nabi di sana di Yaman termasuk orang-orang kelas bangsawan, kelas elit, orang yang terhormat, sehingga tidak mungkin bisa direkrut didatangkan oleh Belanda untuk bekerja di Indonesia. Ini sangat menarik dan ini tentu saja memperkuat apa yang telah ditemukan oleh Kiai Maduddin Banten terkait terputusnya nasab Pahlawi kepada Rasulullah SAW. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin membuka tabir kelam klan Pahlawi di tanah air Indonesia selama 100 tahun terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.